Kemarau ini nih cobaan lebih diperparah lagi dengan polusi. Sempat membuang sampah yang berbau busuk. Aku jadi sadar lah, apakah gara-gara itu ini kok jadi stroberi. Wah, ini Masya Allah ini gede-gede. 19 Agustus 2023, yuk kita review kebun di depan rumah. Masih di dalam pagar. Nah ini yang tempat teduh ini teman-teman, yang mau tanamin ashitaba di bawah pohon-pohon tinggi ini. Pohon alpukat dan pohon jambu. Nah ini ashitaba alias seledri Jepang. Nah aduh ya ampun, keinjek nih, ada jeruk kimkit yang udah matang pohon dan jatuh sendiri. Sama aku keinjek tadi pagi pas gelap-gelap gulita gitu. Aku jalan ke sini jadi nggak kelihatan, sayang banget. Oke nih, kondisi ashitabanya pada tumbuh, tapi ternyata ada beberapa pot yang nggak tumbuh malah membusuk. Nah di sini nih harusnya nggak boleh rajin siram-siram karena ini kan tempatnya teduh. Ya sebenarnya malah meringankan tugas momi ya, nggak usah terlalu harus disiram setiap hari. Oke, pertumbuhan mereka cukup baik. Dan ini aku maklum ya, baru pertama kali nanam seledri Jepang, jadi harusnya ini satu polybag nggak aku isi satu tanaman juga sih, jadinya kan kelihatannya kayak banyak space kosongnya gitu kan, nggak cakep. Jadi harusnya dalam satu polybag ini aku lebihin lah, harusnya 4 benih ya, jadi dia rimbun tumbuhnya. Oke teman-teman, meranjak keluar tuh pohon alpukatnya, yuk kita lihat ke depan karena kita mau lihat updateannya setelah momi siram beberapa minggu yang lalu itu. Momi siram sampah tulang-tulang yang sudah sangat busuk banget guys. Waduh, itu episode berapa ya momi liatin. Nah, aku taruh ya sampah yang jorok itu ya. Aku pikir mau melihara megot, tapi ternyata kayak megotnya tenggelam gitu. Karena masih aku campur sampah tulang dengan sampah nasi yang basah-basah kayak gitu. Jadinya ternyata malah tenggelam dan berbau sangat busuk. Tapi aku taruh di sini aja. Tapi bodohnya aku tuh, masih ada tulangnya. Bodohnya aku tuh aku taruh gitu aja, nggak ditutup-tutup tanah lagi. Nah, jadi baunya luar biasa. Dan ini kita lihat ya perkembangan alpukat setelah disiram, ternyata mulai mentil-mentil loh guys. Serius, ini mulai kayak keluar bunganya. Terus dari bunga aku pikir kan runtuh lah. Orang nenek bilang kan selama 3 tahun dari sejak pandemi 2020 ini nih nggak keluar buah ya. Keluar buah tapi pernah juga yaitu langsung runtuh, keluar bunga tapi runtuh kayak gitu teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah mentil-mentil, dan kita lihat aja semoga aja nggak jatuh-jatuh lagi ya si calon-calon buah yang udah mulai muncul ini. Wah lumayan ya, semoga ini pertanda baik. Tuh lihat kain guys, mulai rame loh guys. Aduh ini bener nggak ya, ya Allah. Ini aku doain terus alpukat ini, aku sampai bawa di doaku, semoga aja dia beneran ya Allah. Aku pengen banget bisa terulang kembali panen berkarung-karung alpukat dari kebun Ligar Nyawang ini. Dan ini pohon alpukat yang kedua, yang di depan pagar juga. Ini semua dari biji, ditanam sama asisten rumah tangga zaman dulu teman-teman, Mbak Yati namanya. Nah ini pohon yang kedua, umurnya mungkin udah belasan tahun teman-teman karena udah lama banget. Kayaknya yang ini buahnya agak sedikit, lebih sedikit ya. Nah ini udah berbunga juga teman-teman. Tuh udah ada yang mentil juga beberapa. Aku ingat ini disiramnya nggak lebih banyak dibandingkan pohon yang satu ya teman-teman. Lebih banyak yang kemarin disiram sampah tulang-tulangnya. Oke, beranjak ke sisi deket dinding sebelah sini. Ini ada nangka, tumbuh dari biji juga, sengaja ditanam sama nenek. Dinantikan banget buahnya, tapi dia masih muda ya. Nah ini di bawah sini ada kebun kemangi. Kemanginya ini tumbuh dari biji-biji aja yang terlepas dari bunganya. Kalau udah kering ini bunga.
kemangi. Kalau udah kering nanti dia menghasilkan bijinya itu jatuh sendiri aja di tanah, terus ya dia tumbuh-tumbuh lagi. Seperti itu, dan ini udah banyak banget dipakai masak sama nenek, kayak buat ayam woku, ikan Manado, ya kayak gitu deh ya teman-teman, enak banget masakannya. Nah, di sini teman-teman ada 3 bibit kale ya. Sebelumnya sekarang udah rame banget. Nah, ini kalenya ya seperti kalian ketahui di episode sebelumnya aku udah cerita kale itu di musim ini, kemarau ini El Nino. Waduh, parah banget kondisinya. Lihat deh, dari yang kutanam di atap sampai yang di bawah itu nggak ada yang luput dari si hama durjana itu, guys. Kesel banget, ada 3 hamanya, dari mulai yang terbang-terbang putih-putih itu tuh ya, terus sama serbuk putih kayak kabut-kabut putih di dalam daunnya itu, ulat juga, wes campur aduk. Dan kalian selalu ini ya bilang, kenapa sih nggak disemprot pestisida nabati aja? Oh please, aku selama berkebun di Jakarta juga kalian tahu aku nggak pernah sama sekali buat pestisida nabati. It's just not my type gitu. Jadi ya itu bukan tipe Momi berkebun ya pakai pestisida nabati, karena aku yakin tanaman yang cocok dengan kondisi di daerahnya itu tanpa pestisida nabati pun dia akan survive, teman-teman. Aku percaya itu. Jadi kalau harus susah-susah payah pestisida nabati, itu kayak maksain tanaman yang nggak cocok ditanam di suatu tempat tersebut gitu. Dan aku nggak mau maksa seperti itu, biarin aja kalau dia mau tumbuh, kalau nggak mau tumbuh ya udah gitu. Berarti dia nggak cocok di musim ini, nanti kita coba lagi di musim hujan, teman-teman. Ya pokoknya nggak boleh nyerah lah ya gitu. Dan aku ingat aku sebar benih semangka di sini, teman-teman, karena Kimi minta, "Mom, tanam semangka dong." Dan jadi aku sebar dan ternyata pada tumbuh, teman-teman. Dan ini lihat. Oh ya, aku mau cerita dulu, ini tanaman jintan ya, daun jintan yang waktu itu ditanam bareng kalenya ya seperti tadi kondisinya, tapi ini jintannya bener-bener survive. Ini perlu banget dipakai bumbu bubuknya kalau udah kering. Nah, itu dipakai banget untuk bumbuin ayam, ini parah enak banget, teman-teman. Jadi aku selalu nanam karena perlunya emang banyak banget. Oke teman-teman, kembali lagi ke semangka tadi ya. Nah, ini semangkanya tuh, lihat teman-teman, ya Allah. Gusti, makasih ya Allah, ini aku kaget banget, ini kayak dikasih surprise sama Allah. Halo, ini nih berbuah loh. Padahal aku tuh kayak iseng-iseng aja, dan ini pertama kalinya buah semangka tumbuh dari ya hasil sebaran benih aja gitu. Selama di Jakarta pernahnya nanam melon doang. Nanam watermelon tuh belum ya. Alhamdulillah itu ada buahnya, teman-teman, seneng banget. Dan oh iya, aku tuh selalu siram yang di bagian bawah ini sama yang bagian atas juga kalau aku lagi nggak capek, dengan air bekas aja nih. Kalau orang-orang mandi, orang cuci piring ya di dalam rumah, nanti airnya keluar lewat sini, jadi ditampung dengan ember, lumayan bisa lebih hemat air. Kita nggak ada yang tahu El Nino ini sampai berapa bulan gitu ya kemaraunya. Nampaknya akan panjang kalau lihat di berita-berita, dan takutnya nanti air tanah kita habis, jadi kita manfaatin aja air-air limbah kita sendiri untuk nyiramin semua yang ada di bawah sini, guys. Oh iya ya ampun, aku lupa ngasih tahu, ini tuh buah semangkanya ya ada 1. Terus ada lagi, teman-teman ya, ini kita lihat lagi. Waktu aku jalan-jalan itu kayak gitu, dan aku kaget, teman-teman, ternyata di situ udah ada yang gandul-gandul juga. Jadi aku taruh batu di situ, teman-teman, supaya dia nggak kena tanah langsung, takutnya dimakan binatang tanah. Ini yang buah kedua. Aduh, surprise yang wah luar biasa banget sih ini kalau ngelihat kayak ginian. Mungkin yang bagi yang biasa nanam semangka nih biasa aja, karena ini first time-nya Momi nanam semangka, jadi happy banget. Oh ya, di bawah tanah ini sebenarnya banyak batu-batu berangkal, teman-teman. Jadi ya surprise aja kalau dia bisa tumbuh di situ gitu. Dulu kalian ingat kan ada kali jumbo di sini, lama-lama mati. Nah, bisa jadi selain sama hama 3 itu, bisa jadi karena akarnya tuh udah nyentuh batu yang ada di bawah sini, teman-teman. Oke teman-teman, Momi nggak mau terlalu panjang videonya nanti buat kalian bosen. Nanti sampai ketemu di next episode, kita lanjut update kebun yang di dalam rumah ya.